Om Swastiastu, kembali lagi bersama saya Dwiki. Nah, kali ini saya akan buka box dari suatu barang. Apa barangnya? Oke, nah ini dia. Ini requestan dari tetangga kos di sebelah. Nah, dia yang request satu barang. Apa barangnya? Kita langsung buka aja. Pertama kita cari cutternya dulu. Nah, sekarang kita coba buka isi dalamnya. Ini simpel aja, paketnya kayak gini aja, kayak plastik. Dah. Nah, ini dia. Woi, kebuka. Nah, ini dia. Mini keyboard backlit gitu aja. Ini nggak ada mereknya, sih sama sekali. Cuma mini keyboard gitu aja di depannya, mini keyboard kayak gitu. Udah, ini adalah suatu alat untuk apa ya? Untuk menjadi controller atau remote. Kalau kalian mau kayak main TV tapi mau remote yang berbeda, ini juga bisa. Ini sih ditunjukkan untuk karena tetangga saya sih minta untuk TV box-nya. Nah, karena dia juga nggak punya remote-nya, karena juga TV box-nya dia itu kayak Android. Jadinya butuh kayak apa ya? Kayak touchpad kayak gitu atau mouse untuk ngerakin kursornya karena ada kursornya juga di sana. Makanya dia minta barang yang kayak gini. Jadi ini udah provide langsung touchpad, juga ada keyboardnya. Coba kita lihat dulu dari kemasannya. Di kemasannya ini ditulisin sih mini keyboard, udah kayak backlight, bukan backlight, ada backlitnya. Jadi tombol-tombol di sini itu harusnya nyala di depannya ini. Itu ada tombol backlitnya. Terus ini udah kelihatan perfect control for PC, udah bisa di PC juga. Terus portable, ya udah masih portable. Terus di belakangnya, oh ya ini support Xbox 360 atau PS3. Terus juga HP, seluler, Android juga bisa pakai ini. Terus PC dan Android box, TV box kayak gitu juga bisa. Tapi saya di sini bakal yang ngejelasin gimana cara settingnya untuk di TV box aja ya. Soalnya untuk keyboard sama HP sih kayaknya nggak perlu sih. Ngapain juga pakai kayak gini kan, kalau di PC juga udah ada keyboard sama mouse, enak, ngapain pakai ini. Jadi kita coba buka dulu isi dari boxnya. Bentar, lagi buka betul. Oke. Nah, ini dia isi kemasannya. Pertama ini kabel charger, pasti kabel charger, kabel USB-nya buat charging. Terus sudah, ini aja kita taruh. Nah, ini dia barangnya kayak gini. Ini bentuknya sih kecil ya, kayak remote gitu. Tapi lebih ke controller sih bentuknya, kayak controller game-game lawas kayak gitu, kayak Sega. Kalau kalian tahu, ini itu kebanyakan kayak gini bentuknya. Untuk bentuknya aja sih ya. Tapi untuk isinya sih emang ini keyboard, full keyboard ya, QWERTY lah, QWERTY ya, QWERTY bla 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 bla. Ya sama kayak di keyboard biasa. Terus juga ada D-pad-nya di bagian ini. Ini untuk atas, bawah, kiri, kanan kayak gitu. Terus di sebelah kirinya ada tombol volume atas, volume bawah. Terus ini untuk next dan previous, next, previous. Di depannya, di bagian tengahnya ada tombol play pause kayak gitu. Oke, udah. Terus ini untuk touchpadnya kayak ini. Di sini udah ada kelihatannya kalau dipencet kayak ini. Terus ada bisa juga ini kayaknya mungkin buat di scroll ya, tengah-tengahnya untuk scroll. Terus untuk di kanannya ini untuk 3 jari untuk HVR. Ya gitulah, nanti kita coba. Oke, terus di sini ada si tombol, kayak berapa tombol tambahannya sih, kayak tombol ini kayaknya klik mouse sih kayak ini. Iya nggak sih? Kayak tombol klik kiri, klik kanan, klik kiri, klik kanan kayak gitu. Oke, terus juga ada banyak pilihannya, FN-nya juga ada, enter juga, page up, page down ada juga. Mungkin kalian bisa bisa ngedit foto mungkin pakai ini. Karena lumayan lengkap sih, emang nggak selengkap keyboard biasanya, tapi udah lumayan lengkap sih. Ada tombol home, search, internet mungkin ya, bukan. Ya kayak gitulah. Oke, itu aja untuk tombolnya. Terus untuk bodinya ini plastik, full plastik. Bisa kalian dengar, plastik. Jadi
ringan juga, jadinya untuk bobotnya bisa jadi lebih ringan karena ya full plastik kayak gitu. Untuk bagian atasnya ini tanda on off. Oh ya, on off untuk gininya ya harusnya. Untuk apa? Untuk remote-nya ini. Ini kok udah di on duluan. On, terus ini ada tombol USB-nya, apa? Port USB-nya untuk kalian ngecharge. Oke. Terus di belakangnya, nah di bagian ini kalian bisa lihat ini, coba kita buka. Nah, kayak gini. Ini di dalamnya isi baterai sama ini kayaknya Bluetooth receiver deh. Ini mungkin kayaknya pakai Bluetooth sih kalau kayak gini. Iya, pakai Bluetooth dah. Terus yang ini untuk apa ya, baterainya. Yang ini dia pakai baterai kayak baterai apa ya namanya? Kayak baterai HP-HP zaman dulu itu. Apa istilahnya? Nggak namanya. Nokia, kayak HP Nokia. Kayak baterai HP Nokia zaman dulu kayak gini. Jadi kalau kalian mungkin punya baterai Nokia, kalian bisa coba masukin ke sini, mungkin pas. Jadi ini bisa di-charge karena baterainya udah kayak gini. Sekarang saya bakalan ngasih tahu kalian gimana cara setting ke TV box-nya. Oke. Sekarang kita bakalan nyoba buat ngekonekin ini ke TV box-nya. Sebentar. Nah, ini dia. Untuk tampilan lebih dekat kayak gini. Tadi kan masih jauh. Kayak gini, seperti saya bilang tadi ada tombol QWERTY dan lain-lain. Ini udah bilang klik kanan ada di pad-nya, terus ini buat apa ya? Untuk touchpad-nya. Oke. Ini suaranya. Coba. Nah, kayak clicky gitu suaranya. Walaupun plastik ada kayak kerasa mechanical dikit lah. Oke. Udah, sekarang untuk konekinnya kalian perlu yang ini. Nah, ini Bluetooth receivernya yang ini. Ini sebenarnya gampang banget cara konekinnya. Kalian cuma perlu plug and play aja. Jadinya kalian cuma perlu masukin ini, konekin ini ke device yang kalian mau. Semuanya HP kalian juga bisa, tapi kalau HP harus pakai converter sih. Terus juga bisa di PC dan bisa di konsol tadi. Sekarang saya bakalan nyoba masukin ini ke TV box-nya. Yang ini. Oke. Ini dari TV box saya pakai yang Excel Home. Ini, ntar. Nah, ini. Sekarang saya bakalan nyoba nyolokin ini ke TV box-nya. USB 1. Oke, sekarang saya bakalan nyoba untuk koneksiin ini ke sana. Kan saya tadi udah colokin, sekarang kita bakalan nyoba. Oke, pertama hidupin dulu. Nah, kalau udah hidup dia ada indikator kayak gini. Jadi lampu di sininya dia hidup. Oke. Oh ya, sebelumnya saya mau kasih tahu kalau ini kan tadi backlit. Jadinya keyboard ini bisa nyala. Caranya kalian cuma perlu mencet Fn terus F2. Nah, kayak gini. Ini ada 7 varian warna. Ada 7, jadi ini pertama ada warna merah, terus kita nyoba lagi ada warna, nah ini hijau, terus ada biru tua, ada hijau muda, hijau kuning-kuningan, situ ada biru muda, ini ungu kayak gini, terus ini biru muda, terus udah itu aja. Ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah 7 gitu aja. Oke. Sekarang kalian bisa lihat langsung di monitornya. Nah, saya pakai ini. Nah, itu. Jadi otomatis kelihatan kursor. Kalau aslinya sih nggak ada kursor, soalnya saya pakai ini aslinya. Saya pakai remote, jadi nah, kayak gitu aja. Nah, jadi nggak ada kursornya. Kayak gini. Nah, terus kalau pakai ini otomatis bakal ada kursornya. Nah, kayak gini. Ini kursornya. Kalian juga bisa nyoba mencet ini. Nah, bisa juga difungsikan kayak di pad yang ada di remote-nya tadi. Kayak gini. Simple sih. Nah, ini terus kalian bisa, ini ada tombol klik kanan klik kiri. Di sininya ada klik kanan klik kiri, tapi lebih efisien menurut saya sih pakai yang ini. Ini klik kiri, ini klik kanan. Oke.
Jadinya kita bakal nyoba untuk ngeklik salah satu filenya kayak aplikasi yang ada di sini lah. Oke. Ini coba salah satunya, kita coba SCTV. Kita klik pakai yang ini tadi, yang di sebelah sini. Ini tonton sekarang. Oke, bisa difungsikan kayak gitu. Dan untuk kembalinya gimana ya, kalian coba pencet salah satunya di sini, coba yang ini. Itu juga bisa dipakai. Nah, udah yang ini, yang klik kanannya. Oke, itu jadi udah gitu aja untuk ngetik. Coba ya, untuk ngetik kita sekarang coba di all-nya, balik dulu. Nah, kita cari pencarian teks. Oke, nah ini. Nah, kan ada QWERTY, kita coba pencet yang key, apakah mau pencet di sana. Nah, kita coba lihat di, nah kita ngetik pakai ini ya, full pakai ini. Sekarang kita coba delete, ini ada backspace nya juga. Kita tulis buka box. Nah, kayak gitu. Bisa semuanya bisa. Buka box 1 2 3 4 5. Nah, kayak gitu. Oke. Bisa sih, keren sih ini. Jadi lebih simpel aja sih untuk kalian. Ya, kayak gini buat TV box, soalnya karena kan di sini ada banyak menu. Jadi remote yang kayak gini pasti bakalan cukup berguna sih. Apalagi kalau remote yang kayak gini aja, buat ngetik kayak gini kalian harus harus mencet satu, kayak buka boki W E R T Y. Jadi makan banyak waktu dan lumayan bikin kesel sih lama-lama. Kalau kalian orangnya nggak terlalu sabar, itu bukan pilihan yang baik buat kalian ngeklik satu-satu kayak gitu. Jadi yang ini lumayan bisa jadi solusi. Lebih gampang buat ngetik kayak gitu. Oke. Dah, itu aja. Kita sekarang balik ke video utama. Oke, itu tadi tutorial cara konekin ke TV box-nya. Gampang sih, kayak dicolokin aja. Jadi kalau bilang tutorial sih bukan, tapi lebih ke video percobaan lah. Tadi udah kita nyoba ke TV box-nya, hasilnya kayak gimana. Menurut saya sih hasilnya memuaskan, karena ya kayak TV box remote-nya cuma kayak gini aja. Jarang sih saya lihat yang ada keyboardnya juga remote TV box. Jadi kebanyakan kayak gini. Buat kalian ngetik tuh lumayan lumayan ribet lah. Emang sih ada kayak di sini ada pilihan voice untuk voice note-nya. Jadi kalian bisa nge-search lebih gampang ke TV box-nya. Jadi kalian nggak perlu ngetik ribet-ribet. Tapi kadang-kadang ada beberapa kata kunci yang kalau di voice note tuh nggak kedetek kayak gitulah. Jadi pilihan pakai keyboard ini adalah pilihan yang terbaik menurut saya. Kalian juga bisa ngetik kalimat-kalimat yang mungkin nggak di Oke, lanjut. Tadi tadi saya bilang. Oh ya, pilihan kata kunci keywordnya lah yang nggak bisa didetek dari voice kalian. Siapa tahu kayak film-film lah, sama film-film luar negeri. Mungkin lidah kalian kan lidah Indonesia, jadi agak belibet gitu ngomong bahasa Inggris. Jadi ngetik pakai keyboard yang kayak gini bisa jadi alternatif yang lebih baik lah. Dan juga untuk konektivitasnya tadi sih udah simpel, tinggal dicolokin aja. Itu juga nilai plusnya. Terus untuk durability saya kurang tahu karena saya baru beli. Mungkin nanti kalau udah dipakai sebulan berapa bulan kayak gitu baru kelihatan durability-nya, apakah ini bisa bertahan lama atau enggak. Dan juga untuk baterainya tadi sih sebenarnya baterainya habis dari awal. Jadi kita sempat buat cas sebentar sekitar 5 menitan, terus kita nyoba pakai dan baru bisa. Tapi saya nggak tahu fullnya kayak gimana. Nanti coba kita charge dulu pakai sampai full, terus kita coba buat make kira-kira bisa sampai berapa lama. Seharusnya sih bisa sampai lama sih kalau ininya nggak dihidupin. Seharusnya kalau ini dihidupin, jadi otomatis pengkonsumsi dayanya pasti lebih banyak. Oke,
itu aja sih, ini udah cukup bagus. Dan juga untuk harganya ini sih sekarang saya kemarin sih lihat di Shopee itu harganya sekitar berapa? 54 ribuan. Kalian bisa cek, saya udah taruh juga di kolom deskripsi untuk kalian yang mau beli keyboard ini, keyboard atau remote keyboard, mini keyboard lah seperti judulnya. Kalian bisa cek di deskripsi. Oke. Jadi kalau kalian ada pertanyaan apakah ini worth it atau enggak, mau worth it sih menurut saya. Udah dijelaskan sih sebenarnya jawaban saya, ini worth it dari ya kesimpulan cara konektivitasnya, terus juga banyak keunggulan sih yang bisa kalian dapat pakai keyboard ini. Tapi itu lebih ditunjukkan ke TV box sih, kayak TV box menurut saya. Soalnya kalau walaupun ini bisa di PS3 sama Xbox One, terus juga bisa di PC, terus di Android, itu sih nggak terlalu, mungkin bisa tapi menurut saya nggak terlalu efisien kalau kalian pakai yang kayak gini. Apalagi kalau kalian pakai HP, ya buat apa juga sih kayak gini, kan udah ada yang lebih simpel, kalian bisa pakai ya keyboard yang udah ada di HP-nya. Terus juga kalau di PC atau di laptop ya nggak masa sih kalian lebih milih ini buat ngetik gitu loh, pasti kalian juga lebih milih keyboard. Jadi ini berfungsi hanya untuk TV box sih, memang lebih lebih cocoknya menurut saya pribadi sih untuk yang TV box. Oke, itu aja video buka box hari ini. Jika ada dari kalian yang punya pertanyaan seputar mini keyboard ini, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan jika ada dari kalian, seperti biasanya, jika ada dari kalian yang ingin beli barang tapi masih ragu, kalian bisa tulis juga di kolom komentar. Dan jika kita bisa berkesempatan untuk membelinya, kita akan beli dan kita bisa buka box barang-barang di sini. Oke, sukses semua.